Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Etika Profesi Penyuluhan Pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep sikap sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam membimbing petani. Penyuluhan pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan, budidaya, maupun teknologi. Kemudian ada panca etika penyuluh pertanian. Yang pertama, penyuluh pertanian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani mitra sejajar. Yang kedua, penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani, nelayan, sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program. Yang ketiga, penyuluh pertanian senantiasa lugas, tulus, dan jujur menyampaikan informasi, saran ataupun rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator dalam membimbing petani nelayan. Yang keempat, penyuluh pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani nelayan, serta memperlihatkan teladan, serasi, selaras, dan sumbang kepada semua pihak. Dan yang terakhir, penyuluh pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps penyuluh pertanian atas prinsip silih asuh, silih asih, silih asah, serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma. Yang pertama, penyuluh sebagai motivator. Kemampuan penyuluh dalam memberikan semangat kepada anggota kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam kegiatan usaha taninya. Penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mampu, dan mau. Penyuluh juga harus profesional, bukan hanya sekedar bisa bicara dalam teori, tapi bisa melakukan secara realita di lapangan, sehingga apa yang disampaikan akan mendapat kepercayaan masyarakat petani. Selanjutnya ada indikator. Penyuluh membantu petani dalam mengarahkan usaha tani, mendorong petani dalam mengembangkan usaha tani, dan mendorong petani untuk menerapkan teknologi dalam usaha tani. Selanjutnya adalah penyuluh sebagai dinamisator. Yaitu kemampuan penyuluh menjembatani kelompok petani dalam bimbingan teknis dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Petugas penyuluh pertanian menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam kelompok tani atau dengan pihak luar tani. Penyuluh diberikan pelatihan singkat bagaimana mengontrol marah dan emosi dalam proses penyelesaian masalah petani, membantu dalam mengumpulkan masalah-masalah di masyarakat untuk bahan penyusunan program penyuluhan pertanian kepada petani. Indikatornya antara lain menumbuhkan dan mengembangkan wahana kerjasama petani dalam berusaha tani, mendorong petani dalam memilih usaha tani yang menguntungkan, serta mengarahkan petani dalam mengordinir kegiatan usaha tani. Yang ketiga, penyuluh sebagai fasilitator. Fasilitator atau pendampingan adalah peran penyuluh
memenuhi kebutuhan petani, memfasilitasi keluhan petani, ataupun masalah usaha petani yang dihadapi petani. Fasilitas yang diberikan penyuluhan ini tidak sepenuhnya dapat membantu petani mengatasi masalah usaha taninya, namun hanya sebagai penengah dalam mengatasi masalah petani. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama, memfasilitasi petani dalam kegiatan belajar mengajar atau pelatihan untuk mengembangkan usaha tani. Kedua, memfasilitasi akses petani kepada pihak permodalan. Yang ketiga, memfasilitasi petani dalam mengakses pasar. Selanjutnya, penyuluh sebagai katalisator. Kemampuan penyuluh sebagai agen pembaharu dalam mempercepat proses inovasi atau pengambilan keputusan petani. Penyuluh sebagai pembantu pemecahkan masalah solution gift, pembantu proses, processes help, dan sebagai sumber penghubung, resource linker. Indikator, menyampaikan aspirasi petani, menyampaikan peraturan dan kebijakan di sektor pertanian kepada petani, menghubungkan petani dengan lembaga pemerintah atau swasta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.